Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beril Adrian Asiraf, kelas 4 Al-Ghafar. Saya akan menyampaikan cerita Islami yang berjudul Anak-anak Nabi Muhammad. Simak yuk. Anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak. Di antara ke-6 anak tersebut, 2 orang anak telah meninggal dunia ketika masih bayi, yaitu Qasim dan Abdullah, sehingga tersisa 4 anak, yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Selain ke-6 anak, dia juga memiliki anak angkat yang ia dapati dari Hakim bin Hizam, salah satu keponakan Khadijah. Ia membawa budak laki-laki yang bernama Zaid bin Harisah. Keadaan Zaid sangat memprihatinkan, sehingga Khadijah memutuskan untuk membeli Zaid dari Hakim bin Hizam. Zaid diperlakukan seperti anaknya sendiri. Begitupun dengan Rasulullah. Ia sangat menyayangi Zaid seperti anaknya sendiri. Zaid seolah menjadi pengganti Qasim dan Abdullah yang telah meninggal. Zaid tumbuh menjadi anak yang sangat baik dan patuh kepada Rasulullah dan Khadijah. Pada suatu hari, di saat yang tak terduga, datanglah ayah Zaid yang bernama Harisah. Harisah merindukan Zaid. Ia bertahun-tahun mencari Zaid semenjak Zaid menghilang. Ketika Harisah meminta izin kepada Rasulullah untuk membawa Zaid pulang, Rasulullah pun menjawab, "Silakan kau bawa Zaid pulang." Namun Zaid memilih untuk tetap bersamaku, aku tak akan menolaknya, kata Nabi Muhammad tegas. Zaid akhirnya tetap memilih tinggal bersama Rasulullah. Rasulullah sangat bahagia. Beliau pun menjadikan Zaid sebagai anak angkatnya dan diberi nama Zaid bin Muhammad. Sampai pada akhirnya Zaid meninggal ketika perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Rasulullah juga pernah mengangkat salah satu anak yatim suatu ketika bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad melihat ada seseorang budak laki-laki yang sedang sedih. Lalu ia menghampirinya dan berkata, Nak, mengapa engkau bersedih? Ayahku telah wafat paman saat berperang bersama Nabi Muhammad di sebuah pertempuran. Ibuku menikah lagi. Ia memakan harta peninggalan ayahku. Sementara suaminya mengusirku dari rumah sehingga aku tidak memiliki apa-apa, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku tak punya siapa-siapa. Nabi Muhammad SAW mengangguk-angguk kepala dan terus mendengar cerita anak kecil tersebut sambil mengusap-ngusap kepala tangan. Tangisan anak itu semakin menjadi-jadi sehingga Nabi Muhammad ikut menyeteskan air matanya. Setelah mendengar semua cerita yang menghayat hati itu dari anak kecil itu, akhirnya batin Nabi Muhammad seakan runtuh. Air matanya pun meneteskan. Ternyata ada anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya. Di medan perang mengalami nasib malang seperti ini. Nak, dengarkan baik-baik.
Adakah kau sedih bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Mendengar tawaran itu, anak tadi langsung terperah dan takjub karena ia baru tahu kalau orang dewasa yang ia panggil paman tersebut adalah Nabi Muhammad. Dengan wajah yang gembira, ia mau menerima tawaran itu dan lantas memeluk Nabi Muhammad dengan erat. Rasulullah SAW kemudian membawa anak malang itunya pulang ke rumah. Di sana ia diberi makan hingga kenyang, dipakaikan pakaian terbaik, penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Nah, teman-teman, itulah sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sosok orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Demikian tadi cerita Islami anak-anak Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.